Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Teteh bagaimana? Alhamdulillah kita juga baik. Oke, kabarnya alhamdulillah ya baik. Nah, kita dengar ini abis ini ya UAS gitu ya, selesai UAS. Betul ya. Selesai. Alhamdulillah. Gimana nih Masnya, lancar? Alhamdulillah lancar. Semoga apa yang memberikan hasilnya. Amin. UASnya mungkin lancar gitu ya, dan semoga untuk hasilnya memuaskan gitu, dan juga apa ya yang Rofi harapkan gitu ya untuk nilainya. Oke, baik. Nah, mungkin untuk kesibukan saat ini apa gitu? Kesibukan saat ini sebenarnya tidak terlalu sibuk ya, cuman kadang kalau misalkan ada kerjaan kayak di model atau apa, aku berangkat ya. Jadi Rofi untuk kesibukannya mungkin hari ini kalau ada panggilan untuk jadi model mungkin ya Rofi berangkat gitu ya. Oke, bagus ya Rofi. Di saat mungkin kesibukannya Rofi sempatkan ada untuk kegiatannya itu Rofi menjadi model gitu ya. Baik, bagus sekali gitu. Nah, kalau betul tadi nih untuk model ini model apa gitu? Tergantung sih teh, waktu jadi model pengantin bisa, terus model kayak apa ya, brosur kayak gitu bisa. Jadi untuk modelnya mungkin ada model pengantin dan juga ada kayak brosur gitu ya. Untuk brosur sendiri ini kayak brosur sekolah atau kayak gimana? Kampus itu kan. Brosur kampus gitu. Oke, jadi untuk brosur kayak kampus seperti itu. Iya, Untuk bagus ya Rofi, kayak dalam kesibukannya Rofi bisa gitu ya untuk menyempatkan gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk setelah kita melakukan sesi minggu kemarin ya, karena kan kita minggu sebelumnya terhalang gitu ya karena Rofi sedang UAS gitu ya. Nah, ada mungkin perubahan yang Rofi rasakan? Ada sih perbedaannya, mulai apa ya, optimis. Terus kayak ya udah gitu, berani aja maju, mencari kesibukan-kesibukan yang lain juga gitu kan, untuk kita berkembang lagi. Itu sih teh. Jadi hal yang positif gitu ya. Oke, baik. Jadi untuk perubahannya Rofi ini ada optimis gitu ya, dan juga Rofi mulai mencari kesibukan-kesibukan dan juga untuk berani maju gitu ya untuk Rofi sendiri gitu. Nah, kan Rofi ada perubahannya kayak optimis dan juga untuk berani, dan juga ada tetek mencari kesibukan-kesibukan gitu ya. Nah, untuk itu ketika Rofi melakukan kegiatan itu, apa yang Rofi rasakan? Yang Rofi rasakan sih happy sih teh, alhamdulillah gitu kan. Soalnya ya kegiatannya juga hal positif dan emang Rofi juga enjoy gitu. Kan dulu agak cemas gitu ya. Dengan deadline-nya banyak jadwal, tapi alhamdulillah sekarang udah bisa sih teh. Oke, jadi untuk sekarang perasaan Rofi ini ketika melakukan kegiatan happy gitu ya, dan juga Rofi menyukai gitu ya dengan kegiatan yang Rofi apa ya, jalani gitu ya. Karena kan kemarin Rofi itu sempat ada kecemasan gitu ya. Sekarang Rofi untuk menjalannya happy gitu ya. Alhamdulillah sih teh. Karena ketemu orang-orang baru juga kan gitu. Jadi, dan juga Rofi apa ya, bertemu dengan orang-orang yang baik gitu, dan juga orang-orang yang baru Rofi temui gitu ya. Jadi membuat Rofi ini happy dan juga senang mungkin ya. Kayak baik. Nah, mungkin ada perubahan apa lagi gitu selain tadi? Perubahannya apa ya? Jadi tenang aja sih teh, maksudnya kalau mau tidur gitu kan, ya tenang aja gitu. Terus di siang hari pun aku tidak terlalu banyak keteteran gitu, karena ya mungkin udah puas juga mungkin ya salah satunya. Jadi ngerasa tenang aja sih. Ya, jadi ada perubahan lainnya, yaitu tenang dan juga lebih flow mungkin ya, karena sudah UAS gitu ya, karena ada apa ya, deadline kerjaan tugas gitu ya. Oke, baik. Dan juga Rofi di siang harinya itu kayak lebih tenang aja gitu ya. Oke, baik. Bagus sekali ya gitu ya untuk perubahannya tadi Rofi ada senang, ada tenang, dan juga enjoy gitu ya untuk Rofinya. Nah, semoga kedepannya Rofi ini bisa apa ya, melakukan kegiatan positif yang tadi Rofi. Nah,
untuk tugasnya nih gimana? Alhamdulillah udah sih teh, udah dikerjain. Udah dikerjain. Ada hambatan nggak selama ada tugas? Sebetulnya enggak sih kalau hambatan, karena tapi ada satu hal yang harus aku search dulu. Kayak misalkan arti warna itu apa gitu loh. Soalnya biar menyesuaikan aja sih teh. Oke. Mungkin hambatannya tidak ada gitu ya, Ya. tapi Ropi sedikit untuk kebingungan dan juga Ropi mencari gitu ya untuk ke internet gitu ya, apa artinya mungkin ya. Oke, baik. Jadi arti tersebut gitu ya. Oke, baiknya. Alhamdulillah gitu ya untuk tugasnya Ropi dikerjakan ya. Walaupun tadi Ropi menyebutkan ya ada sedikit apa ya, kesulitan atau mungkin hambatan gitu. Baik, Warnanya. kita bahas ya kita yuk untuk kemarin tugasnya yang Ropi selesaikan, dan juga Ropi mungkin mengubah warna di tempet nih di tubuh Ropi gitu ya, dan jika berubah warnanya menjadi warna apa dan mengapa gitu ya. Oke, baik. Oke. Nah, di sini Ropi udah ya mengerjakan tugasnya. Kita bahas sama-sama gitu ya untuk tugasnya. Di sini Ropi ada warna yang kepala ini hijau nih. Apa gitu arti hijau menurut Ropi? Itu kan hijau tuh simbol apa ya, keseimbangan kan dan pertumbuhan. Karena dari apa ya, warna itu tuh kan kepala ya, mendeskripsikan kepala tuh karena emang kita harus bisa seimbang gitu semuanya, entah itu dalam sisi emosionalnya gitu kan, terus sisi fokusnya juga gitu. Jadi kita berusaha untuk menyeimbangkan gitu. Dan pertumbuhan, karena kan di sini tempatnya akal kan, jadi kita ya terus tumbuh aja gitu loh, berusaha untuk maju gitu. Oke, baik. Jadi warna hijau di kepala ini melambangkan simbol keseimbangan gitu ya. Oke, baik. Karena kan apa ya, harus seimbang gitu antara emosional juga tadi dengan apa ya, posisi positifnya gitu ya. Dan juga ada tadi apa ya, mungkin keseimbangan mungkin ya, seperti itu. Oke. Dan juga di sini ada bagian apa ya? Jadi ini ya kayak sini ya, itu apa ya? Ini apa gitu ya untuk artinya menurut Ropi? Itu optimis teh. Kan dari sini ke sini, dari hati juga sebetulnya ya. Hati kita tuh harus punya keyakinan yang optimis gitu, keyakinan yang positif. Karena dimana mindset kita positif gitu, jadi ya udah gitu loh, nanti juga alam bawah sadar bakal membawa kita ke keoptimisan gitu. Iya. Itu sih menurut aku. Jadi dari bagian sini ke bawah ya, sini Iya, Ropi melambangkan ini warna kuning ini optimis gitu ya. Karena di sini juga terletak ada hati gitu ya, dimana hati ini kayak kebahagiaan. Sebagai kunci di sini Ropi menuliskan sebagai perubahan seseorang gitu ya. Dan di sini juga ada tangan ya. Kayak di sini tangan berwarna ungu gitu ya. Kenapa gitu? Warna ungu. Oh, tuh simbolnya mesti aku lupa lagi. Di sini Ropi menyebutkan kreativitasnya. Kreativitas dan kebiasaan ya. Karena dari tangan tuh ya terdapat, kan misalkan dari pikiran dulu kan, itu keseimbangan dulu misalkan. Habis itu nanti yang bereaksi kan pasti tangannya gitu. Makanya kreativitasnya itu hadir di bagian tangan gitu kan. Ya, jadi Ropi melambangkan tangan ini dan warna ungu ini ke kreativitasan ya gitu ya, dan juga di sini Ropi menyebutkan kebijaksanaan Ya. dan yang perlu dikembangkan dan dipertimbangkan, karena kalau yang dari tadi kepala kan apa ya, keseimbangan gitu ya. Betul. Karena yang di mana kepala itu keseimbangan dan yang melakukannya itu tangan gitu ya, ke kreativitasan seperti itu. Dan sini di bagian apa ya, Jadi bagian ini ya, iya, sampai sini. sampai sini gitu ya. Apa nih artinya warna ini pink ya? Iya, pink tuh. Itu feminitas sih teh. Bisa kayak keanggunan juga kan. Jadi sebagai wanita itu enggak sih, enggak harus wanita juga, cuman yang aku rasain tuh ya ada feminitasnya aja gitu loh. Jadi Ropi menamakan apa ya, bagian tubuh ini yaitu pink, yaitu feminitas ya. Yang Kasih dimana sayang juga kan. jadi kasih sayang mungkinnya kayak kelembutan, mungkinnya seperti itu. Jadi membuat si seseorang ini kayak disayangi mungkinnya kayak gitu. Oke, baik. Nah di sini ada kaki nih. Apa mungkin dari sini sampai sini gitu ya, warna apa ini? Oranye ya gitu. Iya. Oke, kenapa gitu? Itu tuh apa ya? Lebih ke keceriaan ya sih teh. Soalnya hidup kita tuh gak harus, jangan monoton lah gitu. Jadi kita tuh kayak harus
mencoba menyeimbangkan lagi, kembali lagi kata kunci yang menyeimbangkan gitu. Soalnya keceriaan itu membawa kita ke apa ya, ke hal-hal yang emang kita juga enjoy gitu deh. Kalau kita ceria, ya semuanya pun akan terpengaruh juga gitu. Teman-teman kita yang awalnya bete, terus kalau misalnya kita ceria, mereka kebawa juga. Jadi kayak energi positif itu nular gitu deh. Ya, baik. Jadi orang ini menutupi keceriaan gitu ya, dimana keceriaan ini bisa menularkan apa ya, sifat yang positif mungkin ya, karena apa ya, kalau ada teman kita yang bad mood, melihat kita yang ceria atau yang positif, jadi membuat dia itu kayak melihatnya, wah Ropi juga ceria atau aku juga harus ceria gitu ya, karena energi positif itu apa ya, akan diambil gitu ya oleh teman yang gak ceria itu, seperti itu. Yang terakhir nih ada apa ya, dari lutut mungkin ya sampai bawah ini warna merah. Kenapa gitu merah? Kekuatan deh. Kayak Kekuatan sama keberanian. Karena kan kalau kita berani melangkah ya maju juga kan gitu. Apapun resikonya di depan, kalau kita punya keberanian itu pasti bakal diterjang sih deh. Menurut aku. Dan di sana pun ketika kita gagal, kita dapat kekuatan itu sendiri gitu. Jadi gagal terbentur nanti terbentur kan. Jadi merah ini Ropi melambangkan kekuatan gitu ya, yang dimana kekuatan ini ketika kita lemah, kita jatuh, kitanya kuat, dihantam dari manapun mungkin kita harus mungkin kita bisa bangkit, dan juga untuk apa ya, dan juga tadi ada keberanian gitu ya untuk memulai gitu ya. Oke, baik. Nah, ketika warna yang tadi Ropi sebutkan nih, ada warna hijau sama apa ya, kuning ini, itu ada dalam diri Ropi gitu ya, maka akan jadi pribadi yang seperti apa Ropi? Tadi yang hijau dulu deh. Hijau, pribadi yang terus bertumbuh sih teh. Jadi kayak haus akan belajar gitu. Berarti Ya, soalnya kan keseimbangan juga itu ada dari pembelajarannya kan teh. Itu sih yang aku ingin. Oke, baik. Jadi Ropi nanti kalau ada apa ya, warna dalam di Ropi yang warna hijau ini terus bertumbuh ya, dan juga keseimbangan gitu ya. Kalau yang warna kuningnya, Kalau kuning sendiri ya, apa ya, lebih ke ketenangan juga sih teh. ketenangan. Ya, nah kan apa ya, ketenangan. Jadi punya jiwa yang optimis dan tenang gitu. Jadi punya jiwa yang tenang dan juga optimis gitu ya. Jadi nanti Ropi pribadinya akan menjadi lebih tenang dan juga optimis gitu ya mungkin. Kalau yang ungu nih, Ungu tuh jadi pribadi yang apa ya, bijaksana gitu. Bijaksana kreatif gitu. juga. Oke, bijaksana dan juga kreatif tadi ya Ropi menyebutkan gitu ya. Kreatifnya yang seperti apa? Kreatif dalam berpikir gitu salah satunya. Oke, baik. Jadi kreatif dalam berpikir gitu ya. Oke, baik. Yang pink ini apa nih? Nanti Ropi pribadinya mau seperti apa gitu? Punya kelembutan sih teh, sama kasih sayang gitu. Jadi gitu nggak harus kasih sayang sama pacar aja gitu kan, tapi semua orang gitu, sama makhluk. Oke, jadi Ropi akan jadi pribadi yang pink ini ada pribadi kelembutan dan juga kasih sayang gitu ya. Karena kasih sayang ini bukan cuma apa ya, mungkin bukan cuma ke orang yang Ropi cintai, tapi ke sesama makhluk hidup ya, kan hewan ataupun ke sesama ya tumbuhan seperti itu. Kalau yang oranye nih, nanti Ropi akan menjadi pribadi yang seperti apa? Yang oranye ya, ceria sebetulnya. Betul, ceria. Karena ya kalaupun kita terus apa ya istilahnya tuh diem aja gitu, kayak introvert gitu kan, kita nggak akan dapat relasi seluas ini gitu. Jadi keceriaan itu membawa kita ke relasi juga menurut aku. Ya, karena ya bergantung juga kan deh, easy going gitu, kayak boleh berbaur gitu. Oke, baik. Jadi Ropi akan menjadi pribadi yang ceria gitu ya, karena keceriaan ini kayak mungkin banyak apa ya, mengenal banyak orang dan juga relasi gitu ya. Karena relasi itu kayak penting gitu ya, mungkin untuk Ropi seperti itu. Yang terakhir ini ada warna merah gitu. Ropi akan menjadi pribadi yang seperti apa? Warna merah. Kuat dan berani. Oke. Kuat dan berani gitu ya. Oke. Kenapa gitu
kuat dan berani? Karena kalau kita nggak kuat tuh ya otomatis kan antonim dari kuat tuh lemah kan. Kalau kita lemah tuh pasti bakal disepelin terus. Makanya kita harus bisa menjadi manusia yang kuat gitu, dan berani mengambil langkah. Oke, baik. Jadi kuat dan berani ya. Iya, betul. Warna merah ini di dalam pribadi Rofi gitu. Karena dalam kuat dan berani ini kita harus kuat gitu ya. Karena kan mungkin kalau lemah itu kita juga bakal terus aja kadang sama yang lain. Dan juga ada berani, karena berani ini menurut Opi harus berani kadang untuk mengambil keputusan ataupun kedepannya seperti itu. Oke, baik. Tadi kan Rofi udah menunjukkan ya warna-warnanya gitu. Nah, bagaimana sih untuk Rofi mencapai warna itu? Untuk mencapai warna itu salah satunya ya itu volunteer itu kan menumbuhkan empati, rasa kasih sayang juga kan teh gitu. Terus optimisme juga, karena ya kita kalau misalkan kita tanam hal yang positif gitu, kegiatan positif itu bakal terjadi gitu secara tidak sadar gitu kan. Jadi itu salah satunya warnanya sih menurut aku. Dan kuat sama berani gitu kan. Dengan adanya masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan aja itu membuat kita kuat gitu. Kita sampai detik ini bisa bertahan, itu salah satu kekuatan gitu. Gitu sih menurut aku. Dan berani gitu, gimana langkah-langkahnya kalau misalkan kita ini berani mencoba hal-hal baru sih menurut aku. Karena kalau misalkan kita di sana diem aja gitu ya, kita tak akan maju-maju, dan kemajuan itu hadir ketika keberanian kita muncul ya. Gitu sih menurut aku. Oke, jadi Rofi akan mencapai warna itu dengan optimis ya, tadi juga yang Rofi katakan juga dengan melakukan kegiatan positif kayak mungkin dan kuat dan juga berani gitu ya Rofi untuk mencapai warna tersebut. Karena kuat dan berani itu mungkin hal yang harus kita punyai gitu ya dalam diri kita, dan juga mencoba hal yang baru gitu. Oke, baik. Jadi tadi kan Rofi udah menuliskan ya nilai-nilai positifnya kayak optimis dan juga tadi ada berani dan kuat gitu ya. Nah, kenapa gitu Rofi menyebutkan tersebut? Karena itu salah satu pilar kehidupan mungkin ya. Karena kita kalau misalkan hidup kayak gitu, nggak berpikir kayak gitu juga, kita nggak akan punya prinsip sih kan. Jadi hidup tuh mengikuti alurnya aja gitu. Padahal sebetulnya kita hidup tuh harus punya arah. Oke, jadi Rofi mulai menilainya positif itu Rofi adalah karena salah satu pilar kehidupan mungkin ya yang tadi Rofi sebutkan. Karena kan kita mungkin tadi Rofi sudah menyebutkan hidup itu harus mengalir gitu ya. Gitu. Oke, baik. Nah, jadi untuk menurut Rofi ini sendiri gitu ya, menjadi kayak tadi optimis kayak gitu ya, yang tadi Rofi sebutkan, yang positif, optimis, harus berani dan juga kuat. Nah, itu tuh bisa membantu Rofi mengurangi rasa kecemasan gitu atau enggak? Iya, dapat sih menurut aku. Kenapa gitu dapat? Karena ya masa dengan cara optimis itu sendiri kita nggak akan cemas gitu ya teh. Karena kita menerapkan mindset ya udah gitu, positif itu. Ketika ada hal yang emang yang menimpa kita gitu, kalau misalnya kita berpikir positif, optimis gitu kan, nggak akan pesimis, itu bakal menunjang menurut aku. Jadi kecemasan itu sedikit-sedikit menurun gitu. Oke, jadi dapat gitu ya nilai-nilai positif tadi membuat Rofi membantu Rofi untuk mengurangi rasa kecemasan itu. Karena dengan adanya Rofi terus optimis, nilai-nilai kecemasan itu semakin berkurang gitu ya, dengan Rofi terus optimis dan juga semakin kuat gitu ya, dan juga berani mungkin ya, seperti itu. Oke, bagus sekali ya Rofi tadi sudah menyebutkan gitu ya nilai positifnya gitu ya. Dan juga Rofi sudah mulai sadar gitu ya untuk melakukan perubahan perilaku yang tadi Rofi ucapkan gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk
Tadi kan sudah ya bukan hal-hal yang Rofi sebutkan hal-hal positifnya gitu ya. Nah, oke, menurut kamu ya, jika kita persenkan gitu ya, seberapa persen sih tingkat kecemasan saat melihat waktu dulu notif dari handphone Rofi gitu ya, bagi Rofi sendiri gitu ya, tingkat kecemasan berapa persen? Tinggal kecemasan ya, waktu pas awal-awal gitu. Aku rasa berapa ya? 87% gitu. 87% gitu ya. Itu kan dulu bener-bener kayak merasa cemas aja gitu deh. Ketika buka handphone kayak aku malas banget karena ada hal-hal yang emang itu tuh belum selesai di diri sendiri kan, makanya kayak gitu. Oke, jadi Rofi memilih 87% gitu ya, karena Rofi kedua ada apa ya, hal-hal yang mungkin Rofi belum selesai dengan diri Rofi sendiri seperti itu. Oke, nah di sini teh minta untuk Rofi apa ya, berpikir gitu ya, mungkin berpikir ke belakang ya, untuk mengingat pada suatu kegiatan di mana Rofi ini merasa pikiran itu muncul gitu ya, pas waktu pikiran kecemasan itu. Kecemasan itu muncul ketika apa ya, ketika kita mendapatkan hal-hal yang emang di diri kita tuh menolak gitu loh, kayak kok bisa kayak gini ya gitu, jadi kan cemas gitu teh. Salah satunya dengan buka handphone, salah satunya itu ketika apa ya, ada program kerja itu kan yang berjalan itu, jadi aku sedikit merasa khawatir karena ada hal yang belum tuntas, belum selesai. Jadi apa ya, itu salah satunya. Dan yang kedua itu waktu kelas pertemanan itu kan, kayak kok dia beda gitu. Nah itu tingkat kecemasannya benar-benar naik sih kayak gitu. Jadi ketika apa ya, waktu itu ada mungkin suatu proker gitu ya, mungkin Rofi dan juga Rofinya belum selesai dengan diri Rofi gitu ya. Ditambah ada suatu proker gitu ya di organisasi yang Rofi ikuti gitu ya. Dan tahu merasa gitu ya. Dan Rofi juga merasa apa ya, orangnya Rofi ini perasa gitu ya. Jadi membuat Rofi ini tingkat kecemasan itu tinggi gitu ya. Betul. Oke, baik. Nah, karena situasi itu mungkin apa sih ya pikiran yang muncul mengenai kecemasan? Pikiran yang muncul ya cemas bingung jawabnya sih teh. Kan misalkan di WA kan, aku bingung jawab apa gitu, karena emang apa ya, membingungkan juga sih teh. Jadi kan kitanya cemas gitu. Oke, jadi Rofi waktu pas ada kerjaan itu Rofi pikirkan itu ada bingung gitu ya, karena untuk cara membalasnya gitu ya. Oke, baik. Nah, tadi dalam situasi kecemasan ini gitu ya, apakah mungkin nantinya akan berkurang di persenannya gitu dari 87% gitu? Berapa kalau berkurang gitu? Kalau berkurang tuh berkurang ya, kayaknya berkurang 10% gitu. Oke, jadi berkurang 10%. Sekarang atau waktu kapan? Sekarang nih. Oh sekarang mah kayaknya berkurang sih tuh, jadi 45 mungkin. Oke, jadi 45 ya. gitu ya. Nah, kenapa gitu 45? 45 karena nggak terlalu kayak kemarin-kemarin gitu. Sebenarnya sekarang juga masih agak ini sih, masih agak kalau misalkan buka handphone gitu kan, ada hal yang berkaitan dengan masalah kemarin, aku merasa cemas juga dikit, tapi nggak terlalu secemas dulu gitu. Kalau dulu kan kayak bingung banget, jadi kayak mumet, burn out juga gitu, ini jawabnya gimana gitu kan. Sekarang kayak udah tenang gitu, terus kayak mencoba untuk berpikir positif dan ya dibahas juga gitu. Jadi dari apa ya, persenan 87% ini menjadi 45% gitu ya. Kayak cukup apa ya, menurun gitu ya, menurunnya itu sangat drastis gitu ya. Karena Rofi kalau saat ini sudah apa ya, bisa untuk menjawabnya, dan juga Rofi bisa lebih tenang gitu ya untuk saat ini. Karena Rofi mungkin apa ya, bisa menjawab dari pesan-pesan itu, dan juga Rofi untuk mencoba lebih tenang seperti itu mungkin ya. Nah, dari persen 45% ini ada ininya nggak menurut Rofi, menjadi 0%-nya ada nggak? Kalau persen aku rasa enggak sih deh. Soalnya ya itu kan perasaan ya. Kecemasan tuh kadang hadir ketika suatu kondisi atau situasi yang
dirasa ada mencekam gitu kan. Itu sih. Jadi menurut aku nggak akan 100% karena kita nggak tahu kedepannya bakal ada hal-hal lain gitu kan, hal-hal yang tak terduga itu pasti bakal membuat kita cemas, tapi mungkin tidak secemas dulu gitu, karena kan beda masalah lagi ceritanya gitu. Ya baik, mungkin gak bakal sampai 0% ya, karena mungkin untuk kedepannya ada kecemasan yang lain ya. Tapi dengan apa ya, masalah yang berbeda mungkin ya, dan juga Ropi untuk kedepannya mungkin bisa untuk menyikapi kecemasan itu dengan yang Ropi nilai positif yang Ropi alami kayak gitu. Jadi belajar dari apa ya, kesalahan kemarin gitu kan. Baik, jadi Ropi akan apa ya, belajar dari kesalahan yang kemarin. Nah, oke, baik. Setelah kita apa ya, simpulkan ya dari 4 minggu ke depan mungkin ya, 4 minggu ke belakang, 4 sesi ya. Nah, tadi dan juga tadi Ropi sudah apa ya, menyebutkan seperti nilai positifnya seperti itu. Apa yang Ropi apa ya, rasakan gitu selama 4 sesi konseling ini? Yang dirasakan dari setiap minggunya tuh ada perubahan-perubahan sih tentang, karena apa ya, dengan cara konseling itu membuat kita sedikit lega gitu, karena mendapatkan apa ya, ada komunikasi juga gitu loh. Jadi mengerucut ketika kita posisinya kayak gini, kita harus kayak gimana gitu sih. Jadi apa ya, mendapatkan solusi juga. Oke, baik. Jadi selama sesi konseling ini juga dari setiap sesinya Ropi mulai ada perubahan gitu ya dalam setiap minggunya, dan juga ada sedikit lega ya untuk Ropinya sendiri, dan juga Ropi ada apa ya, mungkin bebannya berkurang gitu ya, karena Ropi bisa apa ya, mengobrol gitu ya dengan Teteh, karena masalah yang Ropi ceritakan atau masalah yang Ropi alami bisa diomongkan gitu ya. Oke, baik. Nah, setelah kan dari setiap sesinya itu ada nilai-nilai ya, atau apa yang positif, apakah itu akan apa ya, Ropi lakukan gitu di kehidupan Ropi sehari-hari atau apa? Iya sih, pasti. Pasti gitu ya. Kenapa nih Ropi atau yakin gitu ya dengan yang Ropi bicarakan untuk nilai positifnya akan Ropi samakan gitu dalam kehidupan sehari-hari? Ya karena itu kan salah satu tujuan kita gitu kan. Jadi kita jangan sampai mengulang hal yang sama gitu. Itu salah satu caranya ya, mengupayakan dengan nilai-nilai kepositifan yang kita bikin gitu. Jadi sebagai patokan kita tuh harus bisa kayak gini nih gitu, supaya tidak apa ya, stuck di tempat yang sama gitu. Gitu menurut aku. Jadi pasti bakal apa ya, dilakuin sih. Kan salah satunya dengan cara aku mengikuti kegiatan-kegiatan positif itu menjadi upaya dari nilai-nilai kehidupan juga kan. Ya, jadi dengan Ropi apa ya, akan melaksanakan atau melakukan nilai-nilai positif, Ropi itu apa ya, percaya diri gitu ya, karena Ropi kecemasan ini dalam tadi ada yang mencari kesibukan yang lainnya gitu ya, karena mungkin dalam yang Ropi alami dengan kecemasan itu, Ropi bisa jadi dengan apa ya, mencari kesibukan gitu ya, dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang positif gitu ya. Oke, baik. Ada gak gitu pelajaran atau pengalaman gitu setelah Ropi mengikuti konseling ini gitu? Banyak sih sebetulnya, tapi aku mau bisa pilih satu-satu. Tapi mungkin salah satunya ya pengalamannya, jadi kayak gini konselingnya gitu kan, kita tuh tidak terlalu pusing dengan masalah sendiri karena ada orang yang membantu untuk mencari solusinya gitu kan. Terus pembelajarannya ya, kita jangan terlalu cemas gitu sebagai manusia gitu kan, karena itu sebenarnya wajar gitu, perasaan-perasaan yang datang itu suatu hal yang wajar, tapi bagaimana cara kita untuk menyikapinya gitu saja. Ya, jadi banyak gitu ya untuk pelajarannya Ropi ambil dari dalam kegiatan si konseling ini gitu ya, yang dimana Ropi bisa jadi tahu gitu ya untuk kegiatan konseling seperti apa, dan juga Ropi bisa belajar nih dalam hidup ini pasti ada kecemasan gitu ya, dan Ropi mungkin udah tahu gitu, atau mungkin udah apa ya, mengatasi kecemasan ini. Ropi udah tahu gitu untuk kedepannya nanti seperti apa.
Oke, sedang mengikuti kegiatan konseling hari ini seperti itu. Oke, baik. Nah, ada lagi gak dari Ropi gitu mungkin pengalamannya atau apa yang Ropi pelajari? Yang pelajari udah sih kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu Iya, mungkin ya. sebenarnya banyak tapi aku tuh lebih bingung kali ya. Tapi salah satunya tadi gitu, pembelajaran sama pengalaman yang aku dapet tuh di sini luar biasa banget karena kita jadi tahu gitu konseling itu kayak gimana gitu prosedurnya. Oke, baik. Jadi mungkin dari Ropi mungkin itu ya, dari pengalaman juga pembelajaran yang Ropi ambil dari sesi konseling hari ini. Jadi Ropi bisa tahu nih kegiatan konseling itu seperti apa gitu ya. Oke, baik. Nah, ada gak gitu untuk pesan-kesan gitu ya Ropi setelah mengikuti konseling hari ini gitu? Kesan-kesan ya sangat berkesan gitu ya Teh. Karena saya datang ke sini dengan punya masalah gitu kan, dan hingga saat ini alhamdulillah sudah terupayakan gitu, solusinya udah ada juga dan setiap perubahan berdampak pada diri aku sendiri gitu. Ya mungkin pesannya apa ya, tetap semangat gitu ya. Tetap semangat dan ya semoga dilancarkan segalanya urusan kita gitu kan, dan teman-teman kita juga. Terus apa ya, semoga dengan adanya konseling itu bisa bermanfaat bagi diri aku sendiri terutama, dan bagi kita juga sebagai konselornya mungkin ya. Gitu. Ya, jadi untuk kesan-pesannya tadi Ropi menyebutkan ada pesannya gitu ya, sangat berkesan gitu ya dalam sesi konseling ini karena apa ya, Ropi ketika Ropi mempunyai permasalahan, jadi Ropi itu bisa tahu gitu ya untuk mencari solusinya seperti apa gitu ya, dan juga Ropi bisa apa ya mungkin melakukan perubahan-perubahan positif yang sudah Ropi alami seperti itu gitu. Dan pesannya mungkin tadi Ropi berpesan gitu ya untuk tetap semangat gitu ya, tetap apa ya dilancarkan mungkin ya untuk semuanya gitu bagi Teteh dan juga Ropi gitu ya untuk kedepannya gitu. Ada lagi nggak dari Ropi gitu untuk pesan-pesannya mungkin? Ya cukup sih Teh, soalnya berkesan banget. Salah satunya ya aku senang juga gitu kan, dapat apa namanya bimbingan musik juga kan salah satunya, jadi aku senang banget ada yang gitu. Oke. Jadi Ropi sangat berkesan gitu ya karena Ropi senang banget gitu ya. Ropi akhirnya apa ya mungkin ada bimbingan gitu ya dari mungkin dari Teteh sebagai konselor gitu ya untuk Ropinya untuk menghadapi mungkin permasalahan yang Ropi alami, dan juga ada apa ya solusi-solusi yang setelah kita gitu ya untuk mencarinya bersama-sama seperti mungkin. Oke, baik. Itu aja mungkin, ada yang lain cukup Baik, mungkin udah cukup gitu ya dari Ropi, dari pesan-pesannya seperti itu. Oke, baik. Baik, dapat kesimpulannya dalam apa ya kegiatan konseling setelah konseling ini gitu ya, dari 4 pertemuan mungkin ya, Ropi gitu ya dalam setiap minggunya mendapatkan solusi, dan juga Ropi juga ada perubahan gitu ya dalam ya terdapat diri sendiri kepada Ropi gitu ya, berdampak gitu ya, dan juga Ropi akhirnya mungkin bisa menemukan solusi-solusi yang Ropi butuhkan gitu ya untuk apa ya menghadapi permasalahan yang Ropi alami seperti itu gitu ya. Dan juga sangat berkesan gitu ya untuk Ropi ketika mengikuti kegiatan konseling ini gitu ya, karena tapi ini sangat berkesan dan juga mungkin membantu gitu ya untuk Ropi gitu ya seperti itu. Mungkin untuk sesi konseling dicukupkan sekian gitu ya untuk kali ini gitu ya. Terima kasih gitu ya untuk Ropi bisa menyempatkan gitu ya untuk datang ke sesi konseling hari ini, dan juga terima kasih banyak gitu ya untuk Ropi untuk bisa mengusahakan gitu setiap minggunya bisa bertemu dengan Teteh gitu untuk mengikuti sesi konseling, meskipun di jalannya mungkin sempat hujan-hujanan atau kepanasan mungkin ya, ataupun Ropi ada kesibukan gitu ya. Terima kasih banyak gitu ya, dan juga Teteh mohon maaf gitu ya bila Teteh ada kesalahan gitu ya kepada Ropi gitu, dan semoga yang Ropi apa ya solusi yang udah
sebutkan tadi nilai positifnya, semoga itu bermanfaat gitu ya bagi Rofi gitu ya, dan juga apa ya, dipakai gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu untuk Rofi seperti itu. Ketika nantinya ada mungkin Rofi mengalami kecemasan yang lainnya seperti itu. Itu. Terima kasih juga untuk Teteh ya, semoga dilancarkan segala urusannya, dan terima kasih sudah mau mendengarkan cerita-ceritanya masalah seorang hamba yang satunya. Sama-sama gitu ya. Mungkin untuk saya yang ini cukup sekian gitu ya. Oke, baik. Itu saja mungkin ya, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dulu dari Rofi. Ya, yang aku sampaikan sih Teh, terima kasih ya, ucapan terima kasih tentunya tidak lupa itu. Insya Allah terima kasih sudah membantu Rofi dalam membimbing suatu masalah gitu kan, untuk mencari solusi. Itu sangat bermanfaat sekali dan berdampak bagi Rofi sendiri gitu. Dan Rofi mohon maaf juga gitu kalau misalkan setiap datang tuh kadang terlambat, digeser waktunya juga, tapi kita selalu menyediakan waktu untuk meluangkan segalanya gitu kan. Terima kasih banyak Teh, semoga dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan dalam segala hal. Terima kasih ya. Amin, sama-sama gitu ya Rofi. Dan juga Teteh terima kasih banyak gitu kepada Rofi sudah mau ikut konseling hari ini seperti itu. Mungkin bila mana Rofi nantinya mau konseling lagi atau apa, boleh hubungi Teteh gitu. Terus sekedar mau ngobrol atau apa gitu. Mungkin untuk hari ini cuma sekian, mungkin dari Rofi juga tadi sudah penyampaiannya cukup udah ya, sudah cukup ya. Teteh tutup gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.